Shalom, selamat pagi umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari bersama meluangkan waktu sejenak untuk bertelut di hadapan Tuhan melalui renungan pagi Sabda Bina Umat hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 321 ayat 1 dan 2. Setiap pagi rahmat-Mu. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami akan kehadirat Bapa di pagi hari yang indah ini. Terima kasih Bapa atas penjagaan-Mu sepanjang malam yang Kau berikan pada kami. Bapa, mampukan kami untuk merenungkan firman-Mu di pagi hari ini, agar bisa kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami ucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat 11 sampai 12 yang menyatakan, "Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan." Demikian pembacaan Alkitab. Tema renungan pagi ini adalah kerja lebih keras, penghargaan lebih rendah, dengan nas pembimbing ayat 11 dan 12. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Paulus menyebutkan 3 jabatan yang dikenal kepada dirinya, yaitu pemberita Injil, rasul, dan guru. Menurut Paulus, karena ia menjalankan ketiga peran yang terkandung dalam jabatan-jabatan itu, maka ia mengalami penderitaan. Akan tetapi, Paulus tidak malu mengakui bahwa ketiga jabatannya itu bukannya membawa dia pada posisi yang populer di masyarakat dan menguntungkan bagi dirinya, tetapi sebaliknya, menderita. Paulus bersaksi bahwa dia tidak malu karena ia tahu kepada siapa ia mempertaruhkan iman percayanya, yaitu kepada Kristus Tuhan. Kristus sanggup atau berkuasa memelihara dirinya yang dipertaruhkan sampai saat dia menyatakan mengaku.
Ketiga jabatan dalam jemaat yang disebutkan Paulus sebenarnya merupakan jabatan yang mulia: pemberita Injil, Rasul Kristus, dan guru jemaat. Orang Kristen pada umumnya memperlakukan seseorang dalam jabatan ini dengan penuh hormat dan kasih karena mereka melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi tidak demikian halnya dengan mereka yang di luar persekutuan jemaat. Bagi orang atau kelompok yang toleran, ketiga jabatan itu dianggap sama dengan tokoh agama lainnya. Namun bagi yang intoleran maupun yang tidak peduli, jabatan itu tidak berarti apa-apa. Pada kenyataannya, orang yang menyandang jabatan gerejawi seperti itu juga tinggal berbaur di masyarakat yang majemuk, dan sehingga di luar gereja jabatan itu tidak ada istimewanya sama sekali. Artinya, ketika orang dalam jabatan gereja bergaul di masyarakat, mereka harus kerja lebih keras dari yang lain sebagai bentuk pertanggungjawaban atas jabatan itu di hadapan Tuhan. Akan tetapi, hal tersebut diikuti dengan penghargaan yang lebih paling rendah dari yang lain berdasarkan penilaian masyarakat. Artinya, kalau bukan karena pelayanan dan hasil karya kita yang bermanfaat di mata masyarakat, kita tidak ada istimewanya sama sekali. Umat yang terkasih, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 321 bait 3 dan 4. Setiap pagi rahmat-Mu. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami angkat kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu hingga kami Engkau mampukan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu di pagi ini. Kami mau berdoa khusus untuk ketiga keluarga jemaat GPIB Hosiana, yaitu keluarga Ibu Doli Tobing, keluarga Bapak Yohanes Wagihu, keluarga Ibu Ane Maria Watimena. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus ketiga keluarga ini Bapa. Beri keluarga ini kesehatan dan berkat yang melimpah. Curahkanlah Roh Kudus-Mu Bapa dalam keluarga ini, agar apa yang mereka inginkan Engkau kabulkan dan boleh menjadi seluruh berkat dimanapun mereka berada. Kami juga mau berdoa untuk berkat gerakan pemuda. Bimbinglah anak-anak kami ya Bapa di dalam berkat gerakan pemuda ini, dan mampukan serta beri mereka hikmat dalam persekutuan, saling membahu-membahu satu sama lain hingga tercipta keharmonisan dalam persekutuan dan menjadi berkat dalam masyarakat dan gereja.
juga relasi antar anggota gereja GPIB Hosiana. Kami mohon pimpin kami Tuhan dalam membina kerukunan dalam GPIB Hosiana. Curahkan roh cinta kasih dalam gereja kami, agar selalu menyala-nyala dalam persekutuan dan tercipta saling menghargai dan menghormati. Kami juga mau berdoa untuk jemaat GPIB yang sakit dan yang sedang bergumul, yaitu Bapak Wijayanto dan Penatua Lirce Anajati Renda Kasihan. Beri mereka semangat dan sukacita dan kesembuhan, agar mereka boleh bersekutu serta memuji dan memuliakan nama-Mu. Tidak lupa juga kami berdoa untuk mereka yang bersukacita dengan pertambahan umur dalam minggu ini, yaitu Bapak Francois Fernando Pati, Saudara Ondi Orias Palo, Saudara Marcelino Victori Saya, Saudara Cornelis Yeremia Kristanto Yosef, adik Jens Magrit Amnahas, dan Ibu Olga Denga. Curahkan Roh Kudus-Mu selalu Bapa di atas mereka. Beri mereka kesehatan dengan perpanjangan usia ini. Beri mereka sukacita, beri mereka kebahagiaan, dan Engkau berkati selalu. Tutup bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus. Dalam nama Bapa yang hidup dan berkuasa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan Sabda Bina Umat pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.